Ringkasan pelajaran hayat Matius Berita 12, Permulaan Ministri Raja. Kita sampai bagian yang sangat penting dari Injil Matius, yaitu Ministri Raja. Dalam berita ini, kita akan melihat permulaan ministri Raja. Setelah Tuhan diurapi, dia dicobai untuk membuktikan bahwa dia memenuhi syarat, lalu dia mulai menunaikan ministri. Permulaan ministri. Setelah Yohanes Pembaptis dipenjarakan, Matius 4 ayat 12 mengatakan, tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah dipenjarakan, menyingkirlah dia ke Galilea. Yohanes Pembaptis melayani di padang gurun, bukan dalam bait suci, tetapi pelayanannya masih di Yudea, tidak jauh dari hal-hal suci. Karena orang-orang menolak Yohanes, Tuhan Yesus menyingkir ke Galilea untuk memulai ministrinya, jauh dari bait suci dan kota suci. Hal ini terjadi dalam kedaulatan Tuhan untuk menggenapkan nubuat dalam Yesaya 9 ayat 1 dan 2. Menurut konsepsi manusia, Yesus seharusnya memulai ministrinya dari bait suci, kota suci Yerusalem. Tetapi tersebar berita bahwa pendahulunya, yaitu Yohanes Pembaptis, dipenjarakan. Ini menunjukkan kepada Raja baru bahwa Yerusalem telah menjadi tempat penolakan. Karena itu dia tidak seharusnya memulai ministri rajaninya di sana. Dalam ekonomi Allah, dia menghendaki perubahan yang mutlak, yaitu dari ekonomi yang lama beralih kepada ekonomi yang baru. Ekonomi yang lama telah menghasilkan agama luaran, bait luaran, kota luaran, dan sistem penyembahan luaran. Segala yang di dalam ekonomi yang lama tersistematis secara luaran. Dalam ekonomi Allah yang baru, dia membuang semuanya ini dan ada permulaan yang baru. Di bawah kedaulatan Allah, lingkungan menyesuaikan perubahan dalam ekonomi Allah ini. Karena Yerusalem menolak Yohanes yang memperkenalkan Raja baru, Tuhan Yesus tahu bahwa dia tidak seharusnya memulai ministrinya di sana. Meskipun Raja baru adalah anak Allah, juga diurapi Roh Kudus, tetapi di sini tidak memberitahu kita bahwa dia berdoa untuk melaksanakan ministrinya seharusnya kemana. Juga tidak memberitahu kita bahwa dia sangat merasa dipimpin pergi ke arah utara, jauh dari Yerusalem. Tuhan mempertimbangkan lingkungan. Dari lingkungan dapat beroleh petunjuk yang jelas kemana dia seharusnya pergi. Jangan mengira bahwa kita dapat rohani sampai tidak memerlukan petunjuk dari lingkungan. Tuhan bergerak menurut petunjuk lingkungan. Konsepsi Tuhan bukanlah alamiah, juga bukan agamawi. Selain itu, konsepsinya juga bukan menurut sejarah masa lampau. Menurut sejarah, dia adalah raja yang diurapi, seharusnya pergi ke Yerusalem, karena Yerusalem adalah tempat yang sesuai bagi raja. Akan tetapi, karena pendahulunya telah dipenjarakan, maka dia pergi ke Galilea. Menurut harapan manusia, Raja baru meninggalkan ibu kota dan pergi ke daerah yang diremehkan adalah tidak masuk akal. Dia bahkan tidak pergi ke Hebron arah selatan, tempat Daud naik takhta. Juga tidak pergi ke Berseba, tempat Abraham tinggal, tetapi dia pergi ke Galilea. Renungkanlah pergerakan Tuhan setelah Yohanes Pembaptis dipenjarakan. Kita perlu belajar agar jangan rohani secara adikodrati. Yesus bukan rohani secara adikodrati. Kita juga perlu belajar agar tidak berjalan menurut sejarah masa lampau atau pengertian manusia. Yesus tidak sepenuhnya bergerak menurut pimpinan rohani, juga tidak menurut sejarah masa lampau atau konsepsi alamiah manusia. Dia bergerak menurut lingkungan yang konsisten dengan ekonomi Allah. Dia berbuat demikian dengan sendirinya menggenapkan nubuat Yesaya 9 ayat 1 dan 2. Meskipun kelihatannya Tuhan bergerak menurut lingkungan, bukan mengikuti pergerakan roh, tetapi pergerakannya menggenapkan nubuat dalam kitab suci. Dalam hal pergerakan bersama dengan Tuhan, kita perlu menghindari dua ekstrim. Ekstrim pertama adalah ekstrim adikodrati. Beberapa orang mengatakan bahwa mereka tidak perlu mempertimbangkan lingkungan karena mereka memiliki roh. Ekstrim lainnya terlalu memperhatikan sejarah dan kecenderungan alamiah. Tetapi dalam Matius 4,
Raja baru tidak hanya bergerak menurut apa yang disebut pimpinan rohani, juga tidak bergerak menurut sejarah atau kecenderungan alamiah, tetapi dia bergerak bersama ekonomi Allah menurut petunjuk lingkungan. Dia tiba di Galilea, tanah Zebulon, dan tanah Naftali sebagai terang yang besar yang bersinar bagi mereka yang duduk dalam kegelapan dan wilayah bayangan maut. Yohanes Pembaptis dipenjarakan adalah menurut kedaulatan ekonomi Allah. Sebab waktunya telah tiba bahwa semua ministry pengenalan perlu berhenti. Jika Yohanes Pembaptis tidak dipenjarakan, dia sangat sulit menghentikan ministrinya. Dalam Yohanes 3 kita melihat bahwa murid-murid Yohanes Pembaptis bersaing dengan ministri Raja baru. Ministri perkenalan bersaing dengan ministri Raja. Karena itu, ministri yang memperkenalkan perlu berhenti. Cara menghentikan yang terbaik adalah memasukkan Yohanes ke dalam penjara, bahkan membiarkan dia dipenggal. Mungkin Anda berkata bahwa Allah tidak akan sedemikian kejam mengizinkan hal ini, tetapi kadangkala Allah mengizinkan hal yang demikian. Tentu saja Allah telah melahirkan, menyiapkan, menyusun, melayakkan Anda, kemudian memakai Anda secara besar-besaran. Tetapi setelah memakai Anda, mungkin dia akan berkata, pergilah dipenjarakan dan menunggu dipenggal. Apakah Anda dapat menerima hal ini? Mungkin Anda berkata, ini sama sekali tidak adil. Allah tidak seharusnya mengizinkan hal ini. Tetapi dulu Allah telah berulang kali mengizinkan hal ini. Saya percaya, dia masih akan mengizinkan hal ini terjadi atas diri Anda. Jika dia mengizinkan hal ini terjadi atas diri Anda seharusnya hanya berkata amin. Janganlah Anda menyuruh beberapa murid untuk menantang Kristus dan berkata, Engkau adalah Kristus, bukankah yang aku layani adalah Allah yang Maha Kuasa? Jika engkau adalah Kristus, mengapa tidak melakukan apapun untuk menyelamatkan aku dari penjara? Raja akan berkata, aku tidak akan menyelamatkan kamu. Kamu perlu mati, perlu diakhiri, agar raja yang baru naik takhta. Yohanes Pembaptis dan ministrinya perlu diakhiri, karena raja yang baru ada di sana, tidak seharusnya ada persaingan apapun. Dimulai dari Galilea. Raja baru memulai ministrinya bukan di bait suci atau di kota suci, bahkan di tepi laut Galilea. Pendahulunya menunaikan ministrinya di tepi sungai, di padang gurun, tetapi dia memulai ministrinya di tepi laut Galilea. Galilea adalah tempat penduduk campuran orang Yahudi dan orang bukan Yahudi, tempat yang diremehkan oleh orang Yahudi ortodok. Ini menyiratkan bahwa ministri raja baru yang diurapi adalah untuk kerajaan surgawi, berbeda dengan kerajaan Daud yang bumiah. Dalam Alkitab, Sungai Yordan melambangkan penguburan dan kebangkitan, pengakhiran dan permulaan baru, tetapi Laut Galilea melambangkan dunia yang telah dirusak oleh Satan. Dalam bagian firman ini terdapat 4 murid yang dipanggil oleh Yesus: Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Ketika Yohanes Pembaptis menunaikan ministrinya, Andreas dibawa kepada Tuhan Yesus. Lalu Andreas bertemu Petrus, saudaranya, dan membawanya kepada Tuhan. Tuhan bertemu dengan Petrus. Dia mengganti namanya dari Simon menjadi Kefas, yang berarti batu karang. Karena itu, dalam Yohanes 1, Petrus dan Andreas bertemu dengan Tuhan Yesus. Saya percaya bahwa mereka telah beroleh selamat pada saat di tepi Sungai Yordan. Hal yang sama terjadi pula pada Yakobus dan Yohanes, 2 murid Yohanes Pembaptis yang disebut dalam Yohanes 1:35. Salah satunya adalah Rasul Yohanes. Rasul Yohanes ini juga membawa Yakobus, saudaranya, kepada Tuhan. Maka 4 murid yang disebut dalam Matius 4 telah diakhiri, beroleh hidup baru, dan diselamatkan di tepi Sungai Yordan dalam Yohanes 1. Akan tetapi, bisa jadi mereka tidak sepenuhnya mengerti dengan jelas apa yang telah terjadi atas diri mereka. Saya yakin semua ini terjadi sebelum Tuhan dicobai, yaitu ketika Yohanes Pembaptis menunaikan ministrinya di tepi Sungai Yordan.
Mungkin mereka lupa akan apa yang telah terjadi atas diri mereka di Sungai Yordan. Mereka kembali pada pekerjaan mereka yang lama di tepi laut Galilea. Tetapi Tuhan Yesus tidak melupakan mereka. Setelah Tuhan dicobai, Dia memulai ministrinya. Dia mengikuti mereka. Banyak di antara kita juga demikian. Pertama kali kita datang ke hadapan Tuhan, Dia melakukan banyak hal atas kita, tetapi kita tidak menyadari makna dari hal-hal ini. Banyak di antara kita yang lupa akan apa yang dulu Tuhan telah lakukan atas diri kita di tepi Sungai Yordan. Dan sedapat mungkin kita bekerja untuk mendapatkan uang di tepi laut Galilea, yaitu di dunia yang jahat dan telah dirusak oleh Satan. Tetapi suatu hari kita terkejut. Dia yang telah menyelamatkan kita di tepi Sungai Yordan, ternyata Dia dengan status raja baru yang dilantik, sengaja datang ke laut Galilea untuk mencari kita. Sebagai terang yang besar yang bersinar dalam kegelapan, ketika Yohanes Pembaptis mengumumkan bahwa Kristus adalah anak domba Allah, dua muridnya yaitu Andreas dan Yohanes mengikuti Tuhan Yesus. Akhirnya saudara Andreas yaitu Petrus dan saudara Yohanes yaitu Yakobus juga dibawa kepada Tuhan dan beroleh selamat. Meskipun beroleh selamat itu ajaib, tetapi kemudian mereka lupa akan pengalaman diri mereka. Banyak di antara kita juga demikian. Akan tetapi, Raja memiliki sasaran. Dia memerlukan Anda sebagaimana Dia memerlukan Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Maka Dia, anak domba Allah, tiba-tiba muncul di tempat mereka bekerja mencari nafkah. Tetapi kali ini Dia tidak datang sebagai anak domba, melainkan datang sebagai terang yang besar. Matius 4:16 mengatakan, umat yang duduk di dalam kegelapan melihat terang yang besar, dan kepada orang yang duduk di wilayah dan bayangan maut, terbitlah terang yang menyinari mereka. Yohanes Pembaptis adalah pelita yang menyala dan bercahaya, tetapi Raja baru ini adalah terang. Sebenarnya, Dia bukan hanya terang, tetapi terang yang besar. Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes tidak menyadari bahwa ketika mereka bekerja di tepi laut Galilea adalah di dalam kegelapan. Mereka dalam bayangan maut. Inilah sebuah gambaran tentang keadaan hari ini. Pengalaman kita sama dengan pengalaman mereka. Kita telah diselamatkan di tepi Sungai Yordan, tetapi kemudian kita lupa akan apa yang telah terjadi pada diri kita. Kita pergi ke tepi laut Galilea untuk mencari nafkah. Ketika kita bekerja mencari nafkah di sana, dulu anak domba telah berjumpa dengan kita di tepi Sungai Yordan. Kini datang sebagai terang yang besar, menyinari kita. Bertanya, apa yang kamu lakukan di sana? Jangan hanya membaca catatan Matius 4 secara objektif. Kita perlu membaca pasal ini dan seluruh Alkitab secara subjektif dan menerapkannya pada diri kita sendiri. Puji Tuhan, banyak sekali di antara kita yang telah mengalami di dua tempat, di tepi sungai dan di tepi laut. Ministri Raja baru bagi kerajaan surga bukan dimulai berdasarkan kuasa bumiah, melainkan berdasarkan terang surgawi. Terang ini adalah Raja sendiri sebagai terang hayat yang menyinari mereka yang di dalam bayangan maut. Ketika Tuhan sebagai terang memulai ministri, Dia tidak menampilkan kekuatan dan kekuasaan. Dia sama dengan manusia biasa yang berjalan di tepi laut. Kita telah menunjukkan bahwa Yohanes Pembaptis adalah magnet yang besar, tetapi Tuhan Yesus adalah magnet yang terbesar. Ketika Dia menyinari 4 murid itu, mereka tertarik dan tertawan. Mereka segera meninggalkan pekerjaan mereka dan mengikuti orang Nazaret kecil ini. Lukas 5 mencatat bahwa Tuhan melakukan mukjizat ketika memanggil Petrus. Tetapi Matius 4 tidak mencatat hal ini. Dalam Matius 4 terdapat terang yang besar yang menarik 4 murid pertama itu. Tarikan ini bukan berasal dari apa yang Tuhan Yesus lakukan, melainkan dari apa adanya Dia. Dia adalah terang yang besar, magnet yang besar. Dia sedemikian menarik dan menawan 4 murid yang pertama.
Tidak ada orang yang mengikuti Tuhan bisa diandalkan dan setia karena perbuatan Tuhan. Orang yang bisa diandalkan adalah mereka yang ditangkap oleh apa adanya Tuhan. Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes ditawan, bukan karena melihat apa yang Tuhan lakukan, tetapi karena menyadari apa adanya Tuhan. Selain itu, Tuhan tidak memulai suatu pergerakan atau revolusi, melainkan menarik murid-murid kepada dirinya sendiri untuk mendirikan kerajaan surga. Memberitakan pertobatan bagi kerajaan surga. Matius 4:17 mengatakan, sejak itu Yesus mulai memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Raja baru melanjutkan pemberitaan pendahulunya, Yohanes Pembaptis, yaitu bagi kerajaan surga. Ini adalah permulaan Injil kerajaan. Memanggil 4 murid, Petrus dan Andreas. Matius 4:18 mengatakan, ketika Yesus berjalan di tepi laut Galilea, dia melihat 2 orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas, saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di laut. Mereka adalah nelayan. Ministri Raja Baru bukan di ibu kota, melainkan di tepi laut. Ministri pendahulunya dimulai di tepi sungai untuk mengubur orang yang agamawi dan mengakhiri agama mereka. Ministri Raja Baru dimulai di tepi laut untuk mendapatkan orang-orang yang tidak begitu agamawi, yaitu orang-orang yang tinggal di tepi laut dan bukan di tempat kudus, dan menjadikan mereka penjala manusia untuk mendirikan kerajaan surga. Matius 4 ayat 19-20 mengatakan, Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Sebelum ini, di tempat Yohanes memberitakan, Andreas adalah salah seorang murid dari 2 murid Yohanes Pembaptis. Andreas pernah membawa Petrus kepada Tuhan. Itulah kali pertama Andreas dan Petrus berjumpa dengan Tuhan. Di sini Tuhan menemui mereka untuk kali kedua di tepi laut Galilea. Mereka tertarik oleh Tuhan yang adalah terang besar yang menyinari kegelapan maut, lalu mengikuti dia untuk mendirikan kerajaan surga dalam terang hayat. Ketika Petrus dan Andreas dipanggil oleh Tuhan, mereka sedang menebarkan jala ke laut. Mereka dijadikan penjala manusia. Akhirnya, Petrus menjadi penjala besar pertama untuk mendirikan kerajaan surga pada hari Pentakosta. Yakobus dan Yohanes. Ketika Yakobus dan Yohanes dipanggil oleh Tuhan, mereka sedang menambal jala di dalam perahu. Tuhan memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayah mereka, lalu mengikuti dia. Akhirnya, Yohanes menjadi penambal yang sejati, menambal kekoyakan dalam gereja dengan ministri hayatnya. Panggilan 4 murid itu adalah permulaan ministri kerajaan Raja Baru yang diurapi. Ini adalah dasar untuk mendirikan kerajaan surga. 4 murid pertama yang ditangkap oleh Tuhan Yesus menjadi 4 batu dasar utama kerajaan Allah, yaitu 4 dari 12 batu dasar Yerusalem baru. Menarik banyak orang melalui berkeliling ke seluruh Galilea. Matius 4:23 mengatakan, dan Yesus berkeliling di seluruh Galilea. Dia mengajar dalam sinagog mereka dan memberitakan Injil kerajaan serta menyembuhkan berbagai penyakit dan kelemahan mereka. Yesus memperluas ministrinya melalui berjalan sekeliling di seluruh Galilea. Melalui mengajar di sinagog. Sinagog adalah tempat orang Yahudi membaca dan mempelajari kitab suci. Melalui memberitakan Injil kerajaan. Injil dalam kitab ini disebut Injil kerajaan, bukan hanya mencakup pengampunan dosa dan penyaluran hayat, tetapi juga mencakup kerajaan surga, memiliki kekuatan pada zaman yang akan datang untuk mengusir setan dan menyembuhkan penyakit. Pengampunan dosa dan penyaluran hayat adalah bagi kerajaan. Melalui menyembuhkan berbagai penyakit dan orang yang dirasuk setan. Sewaktu Tuhan Yesus berkeliling di seluruh Galilea, dia menyembuhkan berbagai penyakit di antara banyak orang. Tuhan Yesus memperluas ministrinya dengan melakukan 4 perkara.
berkeliling, mengajar, memberitakan, dan menyembuhkan. Dalam pekerjaan Injil hari ini, kita juga perlu berkeliling, mengajar, memberitakan, dan menyembuhkan. Kita memerlukan keempat perkara ini. Kita mengikuti pimpinan Tuhan untuk berkeliling, mengajar, memberitakan, dan menyembuhkan. Melalui bercahaya sebagai terang yang besar, Tuhan menawan 4 nelayan muda untuk menjadi murid-muridnya. Keempat murid ini berkeliling bersama Raja ke seluruh Galilea, sebagaimana dia mengajar, memberitakan, dan menyembuhkan. Hasilnya banyak orang yang mengikutinya. Inilah permulaan berdirinya kerajaan surga. Kita perlu mengikuti cara Tuhan Yesus dengan apa adanya kita, menyinari orang lain, dan menari orang lain. Kemudian kita perlu berkeliling, mengajar, memberitakan, dan menyembuhkan. Dengan demikian akan menarik banyak orang. Amin. Demikianlah berita tentang permulaan ministry Tuhan Yesus. Berita selanjutnya kita akan melihat pengumuman konstitusi kerajaan sejumlah 12 berita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.